Oke lah Kima, kayak biasa lah, kita bacakan dulu base komen kita kali ini. Nah, base komen kali ini agak sedikit pinggir jurang lah Kima, karena ada pertanyaan dari akun Pajeris. Nah, dia nanya soal agama. Ya sebenarnya aku pribadi ya Kima, sebagai admin Ere dan juga admin Richard si Kima sana itu, kami sebenarnya cukup menghindari lah pertanyaan di luar konteks kayak gini. Maksudnya ya kalian pun sering juga kadang nanya dan bercanda itu di luar konteks. Cuman ya aku gak terlalu masalah ya kan Kima. Kayak aku bilang biasa ya, kita santai aja. Bebas kalian berkomentar, suka kalian lah. Cuman kalau masalah ras, masalah agama, masalah yang cukup sensitif lah, terutama di negara tercinta kita ini Kima, ya kalau bisa janganlah kita bawa ya Kima-kimaku sekalian. Karena kalau kami pribadi sih sebenarnya gak terlalu sensitif lah soal ini. Jujur-jujur aja lah ini ya kan. Soalnya ya aku orangnya santai kayak aku bilang. Aku ada kawan yang muslim dan ada juga kawan yang non muslim. Sampai kawan yang ateis pun aku ada, biar kalian tahu. Jadi sama aku santai aja sih. Cuman kan kalau bisa aku pengennya ya Kima, jangan lagi lah komentar kayak gini ke depannya. Ya biar channel kita ini bisa fokus bahas like novel, anime, pokoknya ngewibu bareng lah. Karena ya kalau boleh jujur nih ya Kima, aku lebih sore nengok kalian nge-hail sama waifu kalian, nunjukkan fetish aneh kalian. Ya nggak apa-apa serius, lebih seru kayak gitu soalnya Kima. Jadi ya semua hal tentang politik, agama bisa kita lupain sejenak lah di channel ini. Itulah harapanku ke depannya Kima. Cuman sekali lagi makasih lah sebelumnya udah nanya ya Pajero Sport. Pajeris, sorry. By the way jangan ini ya Kima, gak ada yang salah kok bertanya. Jadi gak usah lebay lah yang lain. Kita santai aja lah, enjoy aja, no pressure di sini Kima, oke? Bella, sekian best komen kali ini, adios. Oke lah Cesku, welcome back di channel Vijinti. Nah kali ini kita akan lanjut ngebahas light novel Rosidere volume 5 part keempatnya. Sekaligus merupakan pembahasan final dari volume 5-nya Ces. Nah part 4-nya ini akan merangkum mulai dari chapter 9 sampai 11 dari volume 5-nya. Oke lah seperti biasa sebelum masuk ke pembahasannya, kalian subrek lah Ces kalau kalian suka dengan konten-konten kami. Dan jangan lupa juga untuk mampir ke halaman Discord kami, karena di situ kami ada share mengenai informasi-informasi update ke depannya. Dan juga ya biar kita bisa ngobrol hati ke hati lah Ces, oke? Belum gak usah banyak cakap, kita langsung gas ke pembahasannya. Nah di part sebelumnya itu Ces menceritakan mengenai Alia yang sudah membulatkan tekadnya agar bisa seimbang berdiri di samping Masachika. Ia tidak ingin lagi dianggap tidak layak karena tidak memiliki kemajuan apapun. Akhirnya Alia pun memutuskan untuk masuk ke medan tempur dan menerjang semua halangan demi membuat dirinya semakin berkembang di mata Masachika. Nah kemudian waktu itu diceritakan juga soal Masachika yang diberi obat perangsang oleh ketua kelas mereka. Waktu itu Masachika disuruh untuk mencicipi makanan yang akan kelas mereka bawakan pada saat festival nanti. Namun sialnya Masachika dijebak dan terkena obat perangsang yang sudah dimasukkan di makanan tersebut. Masachika pun memutuskan ingin segera mengurung diri di ruangan OSIS. Namun Maria dan Alia malah ada di situ. Kedua kakak beradik yang sangat aduhai tersebut malah membuat Masachika semakin tidak bisa mengontrol dirinya. Sederhananya, udahlah si Maria dan si Alia ini seksi kali, ditambah Masachika juga sedang di dalam pengaruh obat perangsang, ya udah pastilah makin ngebuat dia hampir menerjang kedua bersaudari tersebut Ces. Syukurnya sang wakil ketua OSIS yaitu Chisaki tiba-tiba memasuki ruangan OSIS waktu itu. Akhirnya Masachika pun menyuruh Chisaki untuk memukulnya sampai pingsan agar ia bisa terlepas dari nafsunya tersebut untuk sementara waktu. Oke lah Ces, sekian ringkasan singkat mengenai apa yang terjadi di part sebelumnya. Sekarang kita masuk ngebahas chapter 9-nya. Nah dimulai pada saat Masachika sedang berada di ruang latihan. Di sini semua anggota band sedang menjalankan sesi latihan mereka dengan sangat baik. Sejak perilaku Alia waktu itu, semua anggota band pun semakin mendapatkan chemistry mereka. Alhasil kinerja latihan mereka pun sangat meningkat jauh. Nah Masachika di sini sebagai manajer merasa dirinya semakin menjadi tidak berguna. Ia tentu senang melihat perkembangan band tersebut berjalan sesuai dengan harapannya. Ia juga senang melihat Alia sudah berkembang. Namun dalam hati terdalam Masachika, ia merasa kalau ia menjadi tidak berguna di tim tersebut. Ia sadar kalau perasaan tersebut sudah membuatnya gagal sebagai seorang manajer. Karena ya kayak yang kita tahu Ces, yang namanya manajer harusnya senang ya kan ngelihat timnya itu berkembang. Namun Masachika merasa kalau ia tidak dibutuhkan sama sekali dalam perkembangan tim mereka. Masachika pun mulai sedikit minder dan mulai gelisah.
Karena ekspektasi awalnya, band tersebut pasti akan susah untuk berbaur. Melihat ada Alia, Sayaka, dan Nonoa di sana, yang dimana mereka bertiga bisa dibilang cukup bertolak belakang lah sifatnya. Namun apa yang ada di depan Masachika sekarang sangatlah terlalu jauh melampaui harapannya, bahkan sampai membuatnya merasa tersingkirkan. Masachika pun segera menarik nafas dalam-dalam untuk menenangkan pikirannya. Masachika pun langsung izin keluar dan ingin mencari angin sambil membelikan minuman untuk mereka. Oke, kemudian setelah membawakan minuman, Masachika pun kembali ke ruangan musik. Nah, tepat saat Masachika membuka pintu, ia langsung mendengar nama panggilan yang tak asing di telinganya. Di sini, kedua teman Masachika dengan santai memanggil Alia dengan nama pertamanya, yaitu Alia itu sendiri, Ces. Karena seharusnya cuma si Masachika inilah laki-laki yang bisa memanggil Alia dengan panggilan seperti itu. Adapun orang lain ialah Maria karena itu kakak kandungnya. Namun, apa yang ada di depan Masachika sekarang betul-betul ngebuat dia kena mental lah, Ces. Masachika merasa kalau dirinya sudah tidak spesial lagi di mata Alia, karena panggilan tersebut harusnya untuk dirinya sendiri. Masachika pun terdiam melihat adegan tersebut tanpa berkutik apapun. Nah, di sini salah satu temannya Masachika langsung menegur Masachika dan bertanya apa yang terjadi kepadanya. Masachika pun langsung mencoba menjaga ekspresi wajahnya. Biarpun hatinya sedang dilanda kesal dan cemburu, Masachika tidak ingin perasaan pribadinya merusak band mereka. Masachika pun menjawab kalau ia sedikit heran melihat kedua temannya tersebut bisa seakrab itu dengan Alia. Nah, di sini temannya Masachika yang tadi pun menjawab kalau Alia sendirilah yang menyuruh mereka memanggilnya demikian. Nah, tepat setelah mendengar itu, Masachika pun semakin emosi, Ces. Karena ya ternyata si Alia sendiri yang nyuruh, ya kan? Kalau tadi itu karena temannya yang mulai duluan, masih oke lah. Lah ini malah si Alia yang minta dipanggil kayak gitu. Ya, Masachika pun makin hancur lah di sini, Ces. Masachika pun mulai semakin tidak bisa menahan ekspresi kesalnya dan langsung izin pamit karena ada urusan kelas. Semua anggota band pun mulai kebingungan karena sangat jarang melihat Masachika bertingkah aneh seperti itu. Terutama Alia yang juga masih tidak peka di sini, Ces. Nah, kemudian setelah kepergian Masachika, salah satu temannya Masachika mencoba memulai topi untuk mencairkan suasana tegang tadi. Di sini ia melirik kepada Sayaka yang tengah melepas kacamatanya. Temannya Masachika langsung memuji penampilan Sayaka tanpa kacamata yang sangat berbeda. Sayaka pun di sini langsung memiringkan kepalanya karena kebingungan. Kemudian temannya Masachika tadi melanjutkan kalau Sayaka terlihat sangat sinis jika tidak menggunakan kacamatanya. Cuman sinis di sini itu dalam artian yang baik ya, Ces. Oke, kemudian mendengar itu, Sayaka pun terdiam sejenak dan langsung mengalihkan wajahnya sedikit memalu. Sayaka pun seketika langsung izin pamit keluar juga karena ingin cari angin. Nah, Nonoa yang memperhatikan dari tadi langsung nimbrung dan ikut dengan Sayaka untuk pergi keluar. Di sisi lain, Alia yang dari tadi masih kepikiran soal Masachika masih terdiam heran karena khawatir dengannya. Nah, selagi berjalan keluar, Sayaka sempat menyuruh Alia untuk segera mengejar Masachika dan menyelesaikan masalah mereka. Sayaka sendiri tidak tahu apa yang terjadi di antara mereka. Yang pasti, ia sadar kalau Masachika tadi bertingkah aneh tentunya karena Alia. Nah, mendengar itu, Alia pun mengangguk dan langsung keluar juga untuk mengejar Masachika. Nah, balik lagi ke Masachika, Ces. Di sini, ia tengah berjalan sempoyongan diiringi rasa kesal luar biasa. Masachika bukan hanya kesal dengan situasi tadi, namun ia juga kesal melihat dirinya yang cukup posesif. Masachika tidak menyangka kalau ia akan bertingkah semenjijikkan tadi hanya karena panggilan kepada Alia saja. Nah, selagi ia merenung kesal, tiba-tiba terdengar suara Alia yang memanggil dari belakang. Masachika pun langsung sadar dan langsung menyiapkan mentalnya kembali. Masachika pun menoleh ke belakang dan melihat Alia yang sedang memasang ekspresi khawatir di wajahnya. Alia pun sontak bertanya apa yang terjadi kepada Masachika. Nah, di sini awalnya Masachika ingin mengeles, Ces. Namun karena desakan dari Alia, Masachika pun terpaksa harus jujur. Ia dengan malu menjawab kalau ia merasa kesepian melihat Alia yang semakin akrab dengan teman-temannya tadi. Nah, mendengar itu, Alia yang tadinya heran seketika langsung menyeringai kesenangan. Alia pun langsung bertanya sambil tersenyum apakah Masachika barusan cemburu. Nah, mendengar pertanyaan tepat sasaran tersebut, Masachika semakin tidak bisa bohong lagi. Ia pun mengangguk kesal dan malu, mengakui kalau ia memang cemburu. Nah, mendengar pengakuan itu, Alia pun langsung tertawa kecil melihat tingkah Masachika. Masachika pun semakin malu karena merasa kalau ia sudah lengah dan terlalu terbawa emosi seperti tadi.
Nah, di sini Alia pun langsung berkata kalau Masachika tidak perlu khawatir, karena hanya Masachika lah satu-satunya pria yang ada di hatinya. Dan tentunya hanya Masachika lah yang juga spesial di hatinya. Nah, setelah berkata demikian, Alia pun langsung mendekat ke wajah Masachika dan langsung mencium pipinya. Kemudian Alia kembali menjeringan Lychee kesenangan. Alia pun kemudian melanjutkan kalau ia akan membalas dengan menghabiskan waktu penuh bersama Masachika saat festival dimulai nanti. Nah, mendengar itu, Masachika pun mulai redah emosinya, Cis. Masachika pun seketika menjadi tenang lagi dan langsung mengangguk terhadap ajakan Alia tadi. Alia yang melihat itu pun semakin gemas dengan tingkat cemburu dari Masachika. Alia pun kemudian segera pamit karena harus melanjutkan latihannya. Di sisi lain, Masachika terdiam memerah kegirangan karena udah dapat jatah dari ayangnya. Nah, udah kan Cis, udah jelas kan? Gak ada kok NTR-nya. Itu mereka semua cuma ngelebihkan aja. Kalian kayak nggak tau lah, fandom waifu kalau udah cemburuan kadang agak berlebihan, Cis. Malahan aku ngerasa ini cukup bagus. Jadi kayak ngasih percikan api sedikit lah, biar si Masachika ini sadar kalau dia nggak bisa ngulur-ngulur waktu lagi terhadap hubungannya dengan Alia. Ya, aku tau lah, panggilan itu awalnya hanya untuk Masachika. Cuman ya kalian harus ingat juga, Cis, si Alia ini udah memutuskan untuk maju. Jadi ya salah satu targetnya ya dia harus bisa mendapatkan hati dari orang lain dan juga menjaga koneksinya. Ya kali kan si Alia ini mencoba dekat sama orang lain tapi masih manggil pakai nama belakang. Jadi ya nggak usah overthinking lah, Cis ya. Oke lah, aku akui memang agak nyesek. Cuman cobalah kita mikir dari perspektifnya si Alia. Kalian taunya dia ini udah usaha supaya si Masachika tolol ini peka sama perasaannya. Nah sekarang kubalikkan, lah kalian kira si Masachika ini ada usaha? Ya mana ada, Cis. Malah sampai detik ini aja dia belum melakukan apa-apa terhadap pengakuan Alia di volume 4 waktu itu. Bukan gua Dan, jangan gua terus Dan. Jadi ya perilaku Alia barusan itu juga dipengaruhi oleh si Masachika ini, Cis. Secara nggak langsung dia yang maksa si Alia ini harus berkembang maju supaya bisa dinotis sama Masachika. Jadi udahlah ya, gak usah kena mental lagi kalian. Anggap aja lah kejadian ini jadi pemicu supaya alurnya nggak datar terus. Oke, Cis? Baiklah, sekarang kita masuk ke chapter 10-nya. Nah, dimulai saat hari festival telah tiba. Di sini, Masachika sebagai pemimpin staf langsung disibukkan untuk mengurus jalannya festival. Masachika memberikan komando secara langsung kepada para staf untuk bersiaga di setiap tempat. Masachika juga yang mengatur semua persiapan dan apa saja yang dibutuhkan saat jalannya festival nanti. Di saat orang lain sibuk menikmati festival mereka, Masachika malah sibuk mengawasi, mengatur dan memastikan agar semua murid di sekolah tersebut dapat menikmati festival sampai akhir. Nah, kemudian sampai jam istirahat, festival berjalan dengan lancar dan tidak ada masalah. Semua berjalan dengan sangat baik di bawah komando Masachika. Nah, sekarang saatnya memasuki salah satu acara yang sudah ditunggu-tunggu oleh setiap murid, yaitu acara debat kuis yang akan diikuti oleh kedua kandidat ketua OSIS, yaitu Alia dan Yuki. Nah, acara ini udah disetujui oleh Alia dan Masachika saat ketua klub kuis memberikan proposal ke OSIS waktu itu. Tentunya acara ini tetap berhubungan dengan kampanye, Cis. Jadi biarpun ini kuis pengetahuan umum, namun hasilnya akan menentukan rating dan pengaruh dari masing-masing kandidat ketua OSIS nantinya. Alia yang sudah bertekad untuk maju tentu sudah bersiap-siap di panggung dengan ekspresi tak gentarnya. Di situ juga ada Yuki yang sudah mulai duduk manis, seakan ia juga sudah sangat siap. Nah, saat acara akan dimulai, sang ketua klub kuis langsung memberikan imbauan kepada para murid agar segera duduk di depan panggung. Masachika yang harusnya bertugas untuk mengawasi seluruh aktivitas festival seketika memutuskan untuk berhenti sejenak dan ingin fokus menonton pertandingan kali ini. Masachika tentu sedikit khawatir dengan Alia yang nantinya akan berjuang sendirian di sana. Bukan Masachika tidak percaya kalau Alia bisa menang, Cis. Namun Masachika lebih khawatir kepada jalannya acara kuis nanti. Menyadari lawannya ialah Yuki, Masachika langsung sadar kalau acara ini pasti tidak beres. Masachika pun memutuskan untuk berdiri di samping panggung dan mengawasi langsung dari sana. Nah, tak lama kemudian acara pun dimulai. Sang ketua klub sebagai pembawa acara langsung memperkenalkan kedua kandidat sekaligus peserta di kuis tersebut. Sorak-sorak penonton pun mulai terdengar mendukung para kandidat mereka. Di sini Masachika menyadari kalau pendukung antara Alia dan Yuki sebenarnya cukup imbang.
Masachika pun bisa bernafas sedikit lega mendengar hal itu. Nah kemudian, pembawa acara tadi langsung menjelaskan semua peraturan di kuis tersebut. Mulai dari sistem perhitungannya dan apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh peserta maupun para penonton yang ada di sana. Nah di sini diketahui, para penonton tidak diperbolehkan memberikan jawaban baik itu dalam bentuk isyarat apapun kepada peserta, karena jika ketahuan akan langsung dikeluarkan. Di sini para penonton juga diperbolehkan untuk memberikan jawaban mereka melalui link QR code yang sudah disiapkan. Namun tentu jawaban mereka tidak akan bisa dilihat oleh para peserta. Nah di sini si Masachika ini menggunakan otak jeniusnya. Ia langsung memfilter semua kemungkinan kecurangan yang akan terjadi melalui peraturan yang sudah dijelaskan tadi. Namun setelah berpikir cukup lama, Masachika juga belum menemukan adanya kecurangan dalam kuis tersebut. Masachika pun hanya bisa percaya kepada Alia untuk saat ini, setidaknya sampai ia bisa menemukan kejanggalan yang akan terjadi nantinya. Okelah, kemudian kuis pun dimulai. Pertanyaan demi pertanyaan dimunculkan di layar besar, begitu juga dengan opsi jawaban yang sudah disediakan. Nah di ronde awal, Alia dengan mudah unggul dari Yuki dengan selisih poin yang cukup jauh. Di sini Masachika langsung menarik nafas lega karena melihat Alia yang dengan mudahnya bisa mengimbangi Yuki. Namun momen menyenangkan tersebut tidak berjalan dengan lama. Saat memasuki ronde kedua, Alia ditampar habis-habisan sampai ia tidak bisa menjawab satupun jawaban dengan benar. Di sini Masachika pun mulai khawatir. Terlebih lagi, pertanyaan di ronde kedua tersebut bertema mengenai hal-hal tren yang terjadi saat ini. Masachika sadar kalau Alia merupakan gadis yang tidak mengikuti perkembangan tren, sehingga ia otomatis sangat kesusahan di ronde tersebut. Nah di sini sebenarnya setiap peserta itu diperbolehkan untuk meminta bantuan kepada wakil kandidat mereka, yaitu Masachika dan Ayano. Jadi simpelnya setiap peserta boleh meminta kayak help call gitulah, maksimal 1 kali. Namun entah kenapa Masachika bingung melihat Alia yang sama sekali tidak menggunakan help call-nya. Nah di sini Yuki mencoba memprovokasi Alia dengan menuduhnya keras kepala karena tidak mau bergantung kepada partnernya Masachika. Namun Alia dengan wajah seriusnya, ia menjawab kalau ia akan maju sendiri di pertandingan kali ini. Ia ingin dianggap layak sebagai partnernya Masachika dan hanya ialah orang yang bisa berdiri di samping Masachika. Alia yang biasanya sangat mudah kena mental, namun kali ini dengan berani mendeklarasikan tekadnya dengan wajah tak gentar. Nah Masachika yang melihat itu seketika akhirnya langsung sadar kalau selama ini ia sendirilah faktor utama yang membuat Alia menjadi terdorong paksa untuk maju. Ketidakpekaan dan ke-overprotektifannya secara tidak sengaja membuat Alia merasa tidak berguna, yang dimana akhirnya Alia jadi memaksa dirinya agar bisa melangkah maju mengimbangi Masachika. Nah menyadari itu, Masachika kembali memaki dirinya yang sangat tidak peka. Namun di satu sisi, ia semakin bangga dengan Alia yang sudah bisa melangkah pesat sejauh itu. Oke, kemudian acara kuis pun memasuki ronde ketiga. Nah, di awal pertanyaan, Alia dan Yuki menebak jawaban dengan salah. Para penonton pun terdiam dan tidak menyangka kalau hal tersebut bisa terjadi. Begitu juga dengan Masachika yang mulai merasakan ada yang janggal. Nah, di sini pembawa acara tadi memberitahukan kalau presentasi kemungkinan jawaban benar sangatlah kecil. Jadi, andaikan jika salah satu peserta ada yang menjawab benar kian maka mereka akan mendapatkan poin yang sangat tinggi. Nah, disinilah Masachika akhirnya sadar kalau pertandingan ini memiliki celah. Simpelnya gini kan tadi aku bilang kalau penonton bisa memberikan jawabannya juga, ya kan Nah, ternyata jawaban dari penontonlah yang menentukan nilai bobot dari jawaban sang peserta Jadi contohnya, kalau misalkan si Alia memilih jawaban yang benar, namun jika semua penonton juga memiliki jawaban yang sama dengan Alia, maka poin dari jawaban si Alia akan hangus sampai 0. Jadi semakin sedikit penonton yang memilih jawaban yang sama dengan para peserta, maka semakin tinggi juga nilai poin dari jawaban mereka. Begitu juga sebaliknya ngerti kan? Di sini Masachika sadar bisa saja dari semua pendukung Yuki yang ada di bangku penonton sengaja memilih jawaban yang sama dengan Alia. Jadi sekalinya si Alia ini benar, ya dia nggak dapat poin apa-apa dan gak bisa mengejar ketertinggalan poinnya Nah namun yang membuat Masachika khawatir ialah ia sadar kalau sudah pasti ada orang yang lebih duluan menyadari celah dari sistem kuis tersebut. Nah tepat saat Masachika berpikir demikian, tiba-tiba Ayano muncul dan berdiri di samping Masachika. Ayano dengan wajah datar namun dingin berkata kalau ia tidak akan membiarkan Masachika mengganggu kemenangan Yuki. Seketika Masachika ditampar fakta kalau ia sudah didahului oleh Ayano Oh orang ini kuis saja sampai seribet itu ya kan
Udah macam kuis 1 miliar itu ku tengok, iya kan Cis? Ingatnya itu kalian kan? Yang ada di TV-TV waktu kita kecil dulu. Bahkan kuis 1 miliar itu pun gak seribet ini sistemnya. Ini bahkan sampai orang luar bisa ikut campur lagi ke hasil pertandingan. Oh walah, ribet kali lah perkara OSIS. Kalian pun kurasa langsung gak niat jadi OSIS kalau tiap hari gini terus kerjaannya, ya kan? Bagus kalian nikmati aja festival itu sama cewek kalian. Nah caper lah kalian situ ketimbang ikut-ikut kuis kayak gini. Rusak kali bah. Oke lah, kita langsung aja ke chapter terakhirnya. Nah di sini diceritakan singkat Cis, simpelnya flashback lah. Mengapa si Yuki memilih si Ayano ini sebagai partnernya dalam kandidat ketua OSIS? Nah di sini diceritakan kalau alasan Yuki memilih Ayano ialah demi mengalahkan Masachika. Kalian pun udah tahu lah ya kan Cis, yang ada di otak si Yuki ini cuman abangnya aja si Masachika. Tujuan dia mencalonkan diri ya juga karena ingin mengalahkan abangnya Masachika. Jadi si Yuki ini memilih Ayano karena hanya Ayano lah satu-satunya orang yang bisa membaca pikiran Masachika dengan baik selain Yuki. Hal itu karena si Ayano ini merupakan teman masa kecilnya Masachika dan Yuki. Jadi ya bisa dibilang si Ayano ini merupakan orang ketiga yang paling tahu semua tentang Masachika dan Yuki. Nah si Yuki ini sadar kalau hanya dia sendiri ia nggak akan sanggup untuk mengalahkan Masachika. Itu sebabnya dia butuh juga bantuan Ayano yang bisa dibilang memiliki pengetahuan yang sama dengan dirinya mengenai Masachika Cis. Itulah flashback singkat mengenai alasan Yuki memilih Ayano sebagai partnernya. Oke lah lanjut yang tadi Cis. Di sini Ayano beserta 3 orang gadis lain pendukung Yuki juga langsung mengelilingi Masachika seakan ingin mencegahnya untuk membantu Alia. Di sini Ayano seakan mengancam halus Masachika agar ia tidak berbuat apa-apa untuk membantu Alia. Nah karena tidak ada pilihan lain, Masachika pun langsung memilih diam dan mengikuti sementara alur permainan Ayano. Nah kuis pun berlanjut, pertanyaan demi pertanyaan terus berdatangan. Biarpun Alia bisa menebak jawaban dengan benar, namun ia sama sekali tidak bisa mengejar ketertinggalan poinnya karena sistem yang kubilang tadi Cis. Nah di sini tak butuh waktu lama, Masachika pun memutuskan untuk melakukan help call. Masachika tahu kalau Alia sampai kapanpun tidak akan mau menggunakan panggilan bantuan tersebut. Jadi Masachika memutuskan agar dirinya lah yang memulai inisiasi duluan. Masachika mengangkat tangannya dan pembawa acara pun menjeda kuis tersebut dan langsung memberikan kesempatan kepada Alia untuk melakukan panggilan kepada Masachika. Nah di sini Alia seketika terdiam heran karena pernyataannya tadi sudah jelas mengatakan kalau ia tidak memerlukan bantuan Masachika. Namun di sini malah Masachika sendirilah yang menawarkan bantuan kali ini. Di sini tanpa berlama-lama, Masachika pun langsung menegaskan dengan keras di panggilan tersebut kalau ia tidak akan memberikan jawaban apa-apa kepada Alia. Nah, Masachika ternyata di sini hanya ingin memberikan semangat kepada Alia dan kepercayaan penuh kepadanya. Di akhir panggilannya, Masachika hanya menyuruh Alia agar menyelesaikan kuis tersebut sampai selesai dan jangan ragu. Nah, mendengar itu, seketika Alia pun paham kalau dirinya hanya perlu maju terus. Ia hanya punya pilihan maju dan menyelesaikan kuis tersebut, karena tidak ada gunanya jika terus ragu dan pelin-pelan di kondisi seperti itu. Nah, alasan Masachika berkata demikian karena ia sudah menebak gimana sistem kuis tersebut secara keseluruhan. Dan menurut perhitungan Masachika, Alia sudah pasti menang karena pendukungnya yang jauh lebih sedikit daripada Yuki. Bisa dibilang disitulah kunci kemenangan Alia Cis. Pendukung yang sedikit malah membuat Alia diuntungkan dengan sistem kuis yang mengandalkan nilai poin dari para penonton. Dan kuncinya ada di pertanyaan kuis yang terakhir nanti. Di sini Masachika pun hanya mengangguk puas dan menyadari kalau Alia sudah menang. Di sisi lain, Ayano mulai pucat karena sadar kalau ia sudah dikelabui oleh Masachika. Oke, kuis pun memasuki pertanyaan yang terakhir. Pertanyaannya berisikan siapa yang paling pantas menjadi ketua OSIS. Nah sebenarnya pertanyaan ini udah pasti benar jawabannya jika masing-masing peserta itu menjawab dengan menyebutkan nama mereka sendiri Cis. Jadi sebenarnya kemenangan ditentukan dari berapa jumlah penonton yang memilih jawaban yang sama sesuai dengan jawaban peserta. Nah mendengar pertanyaan itu muncul, Ayano pun seketika terdiam membeku karena rencananya untuk memenangkan Yuki malah jadi senjata makan tuan. Udah pastilah karena pendukung Yuki yang banyak, mereka udah pasti gak segan-segan memilih jawaban Yuki, yang dimana membuat poin Yuki jadi berkurang drastis. Di sisi lain, karena pendukung Alia yang sedikit, nilai poinnya pun jadi sangat tinggi Cis. Akhirnya kemenangan pun dicapai oleh Alia. Masachika yang berdiri di samping panggung langsung menatap lurus ke arah Alia dengan sangat bangga karena ia sudah bisa menyelesaikan pertandingan tersebut sampai akhir. Oke lah Cis, kemudian setelah kuis berakhir, Masachika dan Alia sedang berada di belakang panggung berduaan. Di sini, Alia seketika murung karena menyadari kalau ia lagi-lagi tidak bisa menang tanpa bantuan Masachika.
Namun Masachika langsung bersujud di depan Alia sambil memegang kedua tangannya dan berkata kalau Alia sudah menang di pertandingan tersebut karena dirinya sendiri. Semangat tidak menyerah dan semangat agar ia diakui sudah membuat orang lain terpesona dan takjub dengan Alia. Masachika berkata kalau itulah senjata terkuat Alia. Dirinya yang jujur karena kelemahannya malah membuat Alia semakin dikagumi oleh orang lain. Mendengar itu, Alia pun mengucapkan terima kasih sambil meneteskan sedikit air mata. Nah, karena suasana jadi agak sedih, Masachika pun mencoba membuat candaan dengan berkata kalau situasi mereka sekarang sudah mirip seperti lamaran, di mana sang cowok bersujud sambil memegang kedua lengan wanitanya. Nah, mendengar itu, Alia pun terkekeh kecil sambil mengusap air matanya. Alia langsung tersenyum nakal dan membalas kalau ia tidak keberatan jika memang harus bertunangan dengan orang yang ia cintai sekarang juga. Mendengar itu, Masachika pun langsung sadar kalau Alia sedang memberikan kode kepadanya agar ia segera menyatakan sesuatu sekarang juga. Masachika pun langsung bertanya apakah memang itu yang Alia inginkan sekarang juga. Alia pun langsung tersenyum manis dan menjawab dengan bahasa Rusianya. Nah, yang sialnya Cis, nggak ada dikasih tahu apa artinya. Aku sendiri pun bingung apalah jawaban dari si Alia ini. Kesal kalian kan? Sama, aku pun kesal digantung kayak gini. Oke lah Cis, sekian pembahasan light novel Roshidere volume 5-nya. Yap, lagi dan lagi kita digantung di akhir ceritanya Cis. Cuman harusnya sih di next volume udah jadian lah mereka ini. Karena udah mulai nampak patternnya Cis, ya kan? Itu pun yakin aku jadiannya paling di akhir chapter sama kayak Otonari kalau kalian tahu Cis. Cuman ya udahlah, yang penting ceritanya mulai berkembang lagi, gak kayak volume-volume sebelumnya. Dan udah selesai juga lah masalah NTR-NTR itu Cis. Gak ada itu NTR ya, jadi kalian gak usah lah berlebihan. Kalem aja udah, nikmati perkembangan ceritanya. Kalau nggak suka ya drop, kalau suka ya udah kalian ikutilah alurnya, oke? Bella sekian video kali ini. Jangan kemana-mana, jangan main jauh-jauh. Jangan lupa like, comment, subscribe, and goodbye, cheers.